Di manakah 10 suku Israel yang hilang? Nah, ini mungkin teman-teman bingung. Jangan-jangan ada yang nggak tahu apa hilang atau enggak gitu kan ya. Nah, kita perlu tahu ya, ada 12 suku ya, kita mulai ya. Nah, kelihatan nggak pindah slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kita latar belakang dulu ya, supaya teman-teman belajar lagi nih ya. Yakub itu punya 13 anak, jangan lupa, bukan 12 anak, 13. Tapi memang satu perempuan, yaitu Dina. Nah, perempuan di dalam zaman Alkitab, budaya patriark yang selalu mengedepankan cowok, perempuan itu jarang dibahas. Itu saja sih. Makanya yang dibahas 12 anak. Nah, kita tahu Yakub itu punya 4 ya. 4 istri, bukan istri sih ya. 2 istrinya, tetapi 2 juga dikasih gundiknya. Gitu kan. Enak kali hidup Yakub ini. Capek kali dia nih. 4 orang harus dilayaninya kan. Ya. Kita lihat, Lea lah yang paling banyak menghasilkan anak dari Yakub. Siapa cinta sejati Yakub? Rahel. Jangan lupa ya. Jangan terbalik. Yakub itu paling suka Rahel, bukan Lea. Tetapi untuk kita, para cowok-cowok, dengar nih. Biasanya yang nggak disuka itu makin banyak anaknya. Nah, itu dia pelajaran yang bisa kita ambil dari Yakub dan Lea ya. Cintanya sama Rahel. Anaknya paling banyak dari Lea. Memang kurang ajar si Yakub ini ya. Ya itulah cowok ya, gayanya aja nggak mau, padahal banyak juga anaknya. Lihat, anak pertama Ruben, minimal teman-teman hafal 4 anak pertama lah. Kalau disuruh orang sebutkan nama anak Yakub atau suku Israel secara berurutan. Yang 4 ini apalah? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Anak kelima lahir dari gundiknya, Dan. Anak keenam Naftali, dari gundiknya, si Bilha. Anak ketujuh dari gundik juga, Gad. Anak ke-8, Asher. Anak ke-9 lagi dari Lea, Isakar. Anak 10, Zebulon. Dina anak perempuan itu pun dari Lea. Dan kepada orang yang paling dicintainya, Rahel, lahirlah Yusuf dan Benyamin. Ya, dia paling sayang nih sama 2 orang nih. Karena dari perempuan yang paling dicintainya, Rahel. Oke? Nah, kita tahu anak ketiga, Lewi, itu nggak ada dapat warisan tanah. Ya, karena mereka suku imam, ya Harun gitu ya, teman-teman tahu ya, Eleazar itu nggak dapat tanah karena tugas mereka mengurusi kemah suci dulu, baru bait Allah. Nah, itu tugas suku Lewi. Kalau boleh kita tafsirkan, suku Lewi inilah pendeta di zaman sekarang. Tetapi berbeda dengan zaman Alkitab, pendeta sekarang banyak kali tanahnya di mana-mana. Bingung juga aku, ya kan? Katanya ngikut suku Lewi. Tapi tanahnya di mana-mana semua ya kan, bahkan lebih kaya dari jemaat ya, suku Lewi zaman sekarang. Nah, suku Yusuf yang paling disayangi oleh Yakub ini punya 2 anak. Ingat, Yusuf itu nggak menikah sama orang Israel, ya, dia itu di Mesir, Jangan lupa ya. Siapa yang tahu nama istri Yusuf? Yang tahu, ku kasih sepeda. Nggak tahu ya. Nah, itulah orang Mesir istrinya ya. Lahirlah Efraim dan Manasye. Oke, Efraim dan Manasye. Nama istri Yusuf Asnat ya, Asnat, orang Mesir. Waktu dia menjadi pemimpin ya di Mesir, lahirlah Manasye dan Efraim. Nah, teman-teman harus ingat nih ya, anak Yusuf ini menjadi peranan penting nanti soalnya. Oke, jadi inilah dia 12 suku Israel ya, di luar Dina. Nah, ini dia tempat tanah mereka. Teman-teman bisa lihat map ini, ya. Kelihatan kan? Kelihatan map ya? Iya, Pak. Oke. Ada Manasye, ada Yuda, ini Yehuda, ada Ruben. Jadi memang semua ini dibagi rata, begitulah ya. Nah, tidak ada Lewi kan? Karena memang Lewi tidak memiliki tanah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Kenapa nih? Sorry. Nah, setelah itu kita tahu cerita selanjutnya terjadi apa? Perpecahan. Ada 3 raja yang paling terkenal dan paling besar di Israel sebelum pecah. Saul, Daud, Salomo. Di zaman Salomo lah
Israel paling berjaya sekaligus nanti setelah dia meninggal terjadi perpecahan. Ya, oke, perhatikan poin kedua. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Israel Utara menyebut dirinya kerajaan Israel, ya, 10 suku di utara. Dan kerajaan Israel Selatan, Yehuda, hanya dengan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Teman-teman harus tahu sejarah ini, karena setelah Salomo mati, anaknya ayo, siapa? Rehabeam. Rehabeam. Jangan terbalik ya, ini orang semua terbalik. Anak Salomo Yerobeam katanya. Enggak ya, Rehabeam. Yerobeam ini adalah seperti pengawal, kaki tangan dari zaman Salomo juga ya. Tapi dia akhirnya memberontak ya. Jadi di zaman anak Salomo Rehabeam inilah terjadi perpecahan. Oke? Ingat, balik lagi ke sini. Utara Israel dengan 10 suku. Aduh, kenapa ini? Balik. Utara 10 suku, selatan hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, pada abad ke-8, utara itu ditaklukkan oleh Asyur. Ya. Sehingga ke-10 suku itu ditawan dan dipaksa ke negeri Asyur, Assyria. Dari sinilah tidak ada kelanjutan sejarah bahwa 10 suku tidak tahu di mana lagi mereka. Sedangkan selatan yang hanya 2 suku ditaklukkan Babel, dibuang ke Babel. Tetapi ada kelanjutannya, dari 2 suku Yehuda dan Benyamin lah lahir bangsa apa? Ayo, siapa yang tahu? Yahudi, Pak. Yahudi. Nah, mungkin kalian baru tahu hari ini ya, dari mana bangsa Yahudi itu ya. Ini dia sejarahnya, dari 2 suku Yehuda dan Benyamin yang ditaklukkan Babel. Nanti Asyur yang menaklukkan utara juga akan ditaklukkan oleh Babel. Ya. Tetapi di cerita utara 10 suku nggak ada kelanjutan. Nah, ini yang membingungkan. Sedangkan selatan yang hanya 2 suku melahirkan satu bangsa yang terkenal sampai sekarang, yaitu bangsa orang-orang Yahudi. Nah, itu yang menjadi tema kita. Kemana 10 suku Israel? Ini dia. 10 suku yang hilang terdiri dari 9 suku yang memiliki hak tanah, ya, Zebulon, Isakar, Manasya, ada timur dan barat, itu tanahnya maksudnya Efraim, Ruben, dan Gad. Menarik, suku Simeon tidak disebut, padahal Simeon anak Yakub, ya. Ada yang berkata bahwa suku ini sudah lama tercerai-berai sejak kembali dari Mesir, zaman Musa, sudah nggak ada sama sekali. Makanya dia digantikan oleh anak Yusuf. Ya, ada Manasye juga, ada anak Efraim di situ. Jadi suku ini yang memiliki tanah di luar Lewi ya, Lewi nggak memiliki tanah. Nah, 10 suku ini kemana? Ya, nah, itu yang tadi saya katakan. Sedangkan di selatan suku Yehuda dan Benyamin menjadi awal mula bangsa Yahudi. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke pendapat sejarah. Teman-teman kalau mau belajar di luar Alkitab tentang Alkitab, nah ini menarik nih. Mau belajar Alkitab di luar sumber Alkitab, salah satu orang yang teman-teman harus googling, namanya Josephus Flavius. Ini sejarawan abad pertama yang tulisannya paling diakui dunia. Ya, jadi dia menceritakan semua tentang dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman Yesus. Josephus Flavius. Nah kan ada ayat di 2 Raja-Raja 18 ayat 11, ketika Asyur menyerang Israel Utara, mereka dibuang ya, dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan kota-kota orang Madai. Kata Josephus, tempat ini sekarang terletak pada bagian utara Irak dan sebelah barat laut Iran yang disebut Kurdistan. Ya, Irak dan Iran kan negaranya masih ada sampai sekarang ya. Ke-10 suku Israel tersebut mulanya diangkut ke sana. Tetapi menurut dia ke-10 suku yang berada di Efrat hingga sekarang berjumlah sampai yang sangat besar, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Jadi ada di sekitaran Efrat setelah diangkut di Irak dan Iran. Nah, itu tulisannya dalam buku Antiquities, buku Josephus. Josephus menulis bahwa pada abad pertama Masehi ke-10 suku Israel hidup dalam jumlah yang sangat besar di seberang sungai Efrat. Walaupun Alkitab nggak bahas lagi loh. Ya, pada abad pertama udah nggak ada lagi itu pembahasan.
Hal ini mungkin berarti bahwa beberapa dari mereka tersebar ke sebelah timur Sungai Efrat. Nah, ini pendapat dari Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, yang tulisannya cukup diakui. Nah, ada yang berpendapat dan menafsirkan setelah peristiwa raja-raja, tidak ada lagi kabar mereka 10 suku. Josephus mengatakan 10 suku tersebar di Sungai Efrat. Nah, pendapat populer lainnya, 10 suku tersebar ke Afghanistan. Nah, teman-teman yang melihat foto ini Taliban ini yang menguasai Afghanistan. Nah, inilah mereka ini adalah keturunan-keturunan dari 10 suku. Jadi jangan membenci mereka, karena mereka juga mungkin ada darah Yahudinya. Iya, ini dia. Suku Patans namanya, Pashtun. Walaupun mereka beragama Islam. Nah, suku Pashtun ini ada di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Kenapa ini bisa menjadi rujukan bahwa suku Pashtun ini di Afghanistan menjadi sisa dari 10 suku? Lihat, tradisi mereka mirip sekali dengan Israel kuno. 1, anak disunat hari ke-8. Kehidupan rumah tangga harus dari garis bapak, patrilineal. Pernikahan levirat, teman-teman tahu ya pernikahan levirat ya. Kalau suaminya meninggal, yang meneruskan jadi suami istrinya itu adik di dalam keluarga. Itu levirat. Bukan cari jodoh lain di luar. Tetapi yang ada di dalam keluarga, kalau punya adik, adiknya akan dijodohkan sama istri yang suaminya sudah meninggal. Itu levirat. Itu Yahudi. Ya. Terus menyembuhkan penyakit dengan bantuan kitab Mazmur. Wah, mereka percaya kitab Mazmur. Luar biasa ya. Dan mereka hidup sebagai suku yang terpencar dan memiliki hukum tradisi, yakni Pashtun Wali yang mirip dengan hukum Taurat. Wah, jadi daerah-daerah yang dikatakan di dua raja-raja itu, Hala, Hafor, Sungai Gozan, dan Madai, itu dianggap sekarang tersebar menjadi suku Pashtun di Afghanistan, Pakistan. Wah, walaupun mereka beragama Islam, tapi jangan-jangan 10 suku itu menjadi orang Afghanistan. Ini pendapat yang paling populer. Ada yang bilang mereka ke Kashmir, India. Wah, jauh lagi nih. Iya kan? Dari Israel, Afghanistan, India. Tersebarnya sangat jauh. Ya. Kenapa orang Kashmir diyakini keturunan 10 suku yang tersebar dan hilang? Karena terdapat nama-nama Ibrani di lembah di desa Kashmir. Seperti Harnevo, Beit Peor. Ya, ini bahasa-bahasa perjanjian lama ya. Sehingga kebanyakan peneliti berpendapat bahwa bangsa Kashmir adalah keturunan 10 suku utara Israel yang hilang. Nah, kenapa? Ada ciri-ciri tradisinya. Orang Kashmir memiliki hari raya Paskah pada musim semi, saat dilakukan penyesuaian perbedaan penanggalan Chandra dan Surya dengan cara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lalu apa? Mereka menyebut diri sebagai Bene Israel, anak Israel. Bayangkan tuh, orang Kashmir India sudah meyakini diri mereka adalah keturunan 10 suku yang hilang, sehingga menyebut Bene Israel. Dan orang Kashmir juga merayakan Sabat, berhenti kerja di hari Sabtu, menyunat bayi pada usia 8 bulan, beda ya, kalau Yahudi 8 hari ya, mereka 8 bulan, tidak makan ikan yang tak bersisik dan bersirip, haram, diatur dalam imamat, dan merayakan beberapa hari raya Yahudi, tetapi tidak yang berasal dari kehancuran Bait Allah seperti Hanukkah. Jadi bayangkan, India kan kita tahu kebanyakan Hindu ya, ataupun Islam, tetapi ada suku yaitu Kashmir, menyatakan diri mereka mirip dengan orang Yahudi, melakukan tradisi Yahudi, dan mereka yakin mereka adalah keturunan 10 suku yang hilang. Wah, Afghanistan, India. Bayangkan. Lanjutnya apa? Myanmar. Waduh, banyak ternyata ya. Jauh-jauh lagi. Ini ke Asia sekarang. Ya, Myanmar. Ada suku yang disebut Sinlung. Nah, itu dia. Sinlung. Mereka memiliki tradisi penyembelihan binatang korban seperti suku Israel kuno, dan mereka menyebut diri sebagai anak Manasye. Wah, itu dia, anak Yusuf tadi ya, anak Manasye. Dan kata Manasye berbunculan dalam puisi dan doa mereka. Oh God of Manasye. Dan Lu, ya, Sinlung, Lu itu berarti suku, dan Si 10. Jadi ada sekarang di Myanmar, yaitu Sinlung, yang mengaku diri sebagai 10 suku yang berasal dari keturunan Israel.
Waduh, keren. Lagi-lagi, semua tradisinya mirip dengan Yahudi. Sunat, walaupun katanya sudah ditinggalkan. Pemberkatan anak, usia 8 hari, sama seperti penyunatan Yahudi, 8 hari. Hari raya keagamaan yang mirip dengan hari raya keagamaan Yahudi. Praktek pernikahan ipar, Levirat tadi. Menyebut nama Tuhannya sebagai apa? Lihat tuh. Yahweh. Dan memelihara puisi yang mirip dengan kisah penyeberangan, kitab Keluaran. Jadi kitab Keluaran saat Musa membelah Laut Merah, Laut Teberau, itu mereka buat puisinya di dalam bahasa Myanmar, Tionghoa ya, dialek lokal mereka itu. Jadi mereka meyakini bahwa mereka juga keturunan 10 suku Israel yang hilang. Teman-teman tidak akan menemukan kisah 10 suku itu dalam Alkitab lagi, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena fokusnya langsung Yahudi, Yehuda dan Benyamin. Nah ini yang perlu kita pelajari dari sumber sejarah-sejarah pada hari ini, kemana 10 suku itu sebenarnya. Lalu ada yang terkenal juga di Cina, Chiang Min. Ya. Chiang Min juga memiliki tradisi mempersembahkan korban yang dilakukan imam. Dan jabatan imam hanya bisa dijabat oleh pria yang sudah menikah, seperti di kitab Imamat. Persis, seperti tulisan-tulisan orang Israel di Yahudi, di kitab Imamat. Ya. Dikatakan para imam mengenakan jubah putih bersih dan bersurban khusus. Mesbah dibuat dari batu yang tidak dipotong dengan alat logam. Tidak boleh dekati orang asing dan cacat, ya, nggak boleh. Itu diatur juga dalam Imamat. Dan para imam Chiang Min menggunakan tali pengikat jubah dan sebatang tongkat berbentuk seperti ular. Nah, ini menarik. Memang setiap imam dalam perjanjian lama ada jubahnya juga, ya. Ada pengikatnya juga. Tetapi nggak pakai tongkat. Tetapi kisah tongkat ini diambil Chiang Min ini dari kisah ular tembaga di padang gurun. Kalau teman-teman udah baca, kisah Musa di padang gurun. Karena mereka menganggap tongkat itu sakti sebagai kehadiran Allah yang menyembuhkan. Wah, dipakai mereka nih. Dan saat persembahan mereka mengibarkan 12 bendera, ya, yang menjaga tradisi bahwa mereka berasal dari satu bapak yang memiliki 12 anak. Mereka bertradisi sebagai keturunan Abraham dan berluhur seorang bapak dengan 12 anak. Chiang Min Cina meyakini bahwa mereka adalah keturunan Israel, keturunan dari 10 suku yang hilang. Nah, ini tafsiran teologis. Siapa sebenarnya 10 suku utara Israel yang hilang? Yesus pernah berkata begini di Matius 15, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Hanya ini ayat implisit yang tidak secara langsung mengatakan apakah betul Yesus datang mencari 10 suku di dalam konteks Matius 15. Tidak ya. Tidak mungkin domba-domba yang hilang ini 10 suku tafsirannya. Bukan. Tetapi tafsiran teologisnya adalah pengertian rohani umat percaya yang hilang untuk ditemukan kembali. Nah, itu dia. Jadi 10 suku Israel kalau kita tafsirkan secara teologis, 10 suku yang hilang adalah orang-orang Kristen yang belum percaya kepada Yesus ataupun orang-orang agama lain yang akan percaya kepada Yesus. Mereka lah dianggap sebagai suku yang hilang, atau kalau bahasa sederhana kita adalah domba yang hilang. Nah, ini kan tafsiran teologis ya, tafsiran yang simpel. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa 10 suku ini kemana? Tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kita hanya bisa jawab gitu. Eropa, Asia, Afrika. Dan kita teringat tentang janji Allah dimulai dari pemanggilan Abraham, Kejadian 12 kan? Bahwa dia kan diberkati dan memberkati banyak bangsa. Nah, ini keturunan-keturunannya Abraham, Ishak, Yakub kan? Sehingga menjadi 12 suku Israel. Bahwa mereka akan memberkati banyak bangsa, nggak hanya di Israel aja, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Gitu ya. Nah, ini sedikit latar belakang sejarah yang tadi, ketika Kekaisaran Asyur ditaklukkan oleh Babilonia, Babel ditaklukkan oleh Persia, sehingga meliputi wilayah luas dari Suriah hingga Afghanistan, dari bagian utara Arabia sampai Laut Hitam dan sebelah selatan Rusia. Wilayah ini adalah jalur sutra menuju Tiongkok dan India, dan ini bisa menimbulkan spekulasi jawaban lain bahwa suku yang hilang itu ditemukan di antara berbagai bangsa ini. Apa aja itu bangsanya tadi? Afghanistan, Suriah, Arab, dan Rusia. Tiongkok, India, Myanmar, Cina. Nah, itu dia. Kalau kita merujuk kepada latar belakang ketika
Asyur ditaklukkan oleh Babilonia. Asyur adalah bangsa yang menaklukkan Israel Utara, ya, kerajaan Israel, 10 suku. Setelah itu mereka hilang. Sehingga pendapat para sejarawan, ya 10 suku itu tersebar kemana-mana pada zaman itu. Oke? Oke. Itu dia. Presentasi singkat kemana 10 suku Israel.